Di setiap pelosok dunia, selalu ada cerita tentang manusia yang tergoda meminta sesuatu yang tidak seharusnya. Kekayaan, kekuasaan, keberuntungan, semua tampak mudah diraih, seolah hanya sejauh bisikan. Namun, tidak ada yang benar-benar gratis. Setiap keinginan yang dipaksa keluar dari alam gaib selalu menuntut harga, dan harganya jarang berupa uang. Dalam kisah ini, kita mengikuti seseorang yang melangkah terlalu jauh, seseorang yang membuka pintu yang seharusnya tidak pernah tersentuh manusia. Di balik ritual yang tampak sederhana, tersimpan perjanjian kelam yang mengikat jiwa, menjerat akal, dan memanggil sesuatu dari kegelapan. Dan malam ini, Anda akan menyaksikan bagaimana satu keputusan bisa berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Selamat datang di Perjanjian Gaib, sebuah cerita yang akan membuat Anda bertanya-tanya, berapa banyak manusia di sekitar Anda yang diam-diam telah menukar hidupnya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Silakan, jika Anda berani, lanjutkan mendengarnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Di sebuah desa kecil yang tidak pernah muncul di peta modern, berdiri sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong. Warga menyebutnya Rumah Rasman, tempat yang dikabarkan menjadi lokasi perjanjian gaib terakhir yang paling kelam dalam sejarah desa. Raka, seorang mahasiswa jurusan antropologi, datang ke desa itu untuk meneliti tradisi kuno yang hampir hilang. Ia diberitahu oleh salah satu sesepuh desa bahwa jika ingin memahami perjanjian gaib yang pernah dilakukan leluhur, ia harus memulai dari rumah itu. Jangan masuk setelah senja, pesan Pak Surya, sang sesepuh. Perjanjian itu masih tersisa sesuatu di dalamnya. Tapi rasa penasaran Raka jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Rumah itu tampak lebih menyeramkan daripada cerita yang ia dengar. Jendela-jendelanya terbuka, seperti mata tua yang mengintai. Atapnya berlubang, dan pintunya menggantung seolah menunggu seseorang masuk. Raka menyalakan senter. Begitu kakinya melangkah ke dalam, udara berubah. Lebih dingin, lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Di ruang tengah, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya naik, sebuah lingkaran besar yang digambar dengan arang, penuh simbol asing. Di tengah lingkaran itu, ada kursi kayu tua, seolah seseorang dulu duduk di sana sebagai syarat sebuah ritual. Raka merendahkan tubuhnya, memperhatikan garis-garis simbol itu. Seperti mantra untuk memanggil sesuatu, gumamnya. Tepat saat itu, lantai kayu di belakangnya berderit. Pelan, lalu berhenti. Raka menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Hanya bayangan gelap yang bergerak mengikuti arah sinar senter. Ia merasa diawasi. Ketika ia hendak keluar, tiba-tiba terdengar bunyi napas berat, basah, seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang sudah lama tidak bernapas normal. Gegehah. Raka membeku. Suaranya datang dari arah lingkaran ritual. Ia kembali menyorotkan senter ke lingkaran itu, dan melihat kursi kayu itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Senter Raka berkedip-kedip. Ruangan seperti menggelap dalam sekejap. Gegehah, kamu datang lagi. Fisik Raka melemah. Suara itu bukan suara manusia. Bukan juga suara hewan. Seolah berasal dari dua dunia yang bertabrakan. Kursi itu berdecit, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang bangkit berdiri. Raka mundur perlahan-lahan, tetapi kakinya seakan menempel pada lantai. Sampai tiba-tiba, bam, pintu rumah menutup dengan keras dari luar. Dan suara itu makin dekat. Gegehah, perjanjian belum selesai. Raka terpaku.
Ada sesuatu di rumah itu. Dan ia baru saja membangunkan bagian pertama dari perjanjian gaib yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Pintu rumah tua itu menutup begitu kuat hingga seluruh dinding bergetar. Debu berjatuhan, dan udara menjadi semakin pekat seperti kabut hitam yang tidak terlihat. Raka berdiri mematung, jantungnya berdegup tak beraturan. "Gegehah, kau membangunkannya." Suara itu terdengar lagi, bukan dari arah kursi. Kali ini, suaranya datang dari atas, tepat dari langit-langit yang gelap. Raka mengangkat senter dengan tangan gemetar. Cahayanya goyah, memantul pada serpihan kayu yang menggantung. Tidak ada apa-apa, namun suara bernafas itu semakin jelas, semakin dekat, semakin panas. Raka menelan ludah. "Siapa di sana?" Hening. Lalu tiba-tiba, celetukan kecil seperti kuku menggores kayu terdengar mengitari seluruh ruangan. Krek, krek, krek. Sinar senter Raka melompat-lompat mencari sumber suara. Dan saat ia menyorot ke arah kursi ritual itu lagi, ada bayangan hitam duduk di atasnya. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas, seperti asap pekat yang memadat, berdenyut, dan perlahan mengangkat kepala, meski ia tidak memiliki wajah. Namun dari tengah kegelapan itu, muncul 2 titik merah kecil, seperti mata yang baru terbuka setelah lama tidur. Raka terpaku. Ia tak bisa menjerit. "Aku tahu kau kembali," bisik bayangan itu, tetapi suara yang keluar seperti gema dari sumur yang sangat dalam. Perjanjian itu belum ditebus. Raka mencoba mundur, tetapi tubuhnya seperti terkunci. "Perjanjian apa? Saya hanya meneliti. Saya tidak tahu apa-apa," teriak Raka. Bayangan itu bergoyang pelan, seperti tertawa tanpa suara. "Kau keturunan Rasman, bukan?" Raka membelalak. "Apa? Siapa itu Rasman? Saya bahkan tidak boleh mengingkari darah." Suara itu berubah menggelegar, menggema keras hingga dinding retak halus. Raka jatuh terduduk, memegangi telinganya. Bayangan itu perlahan bangkit dari kursi, tubuhnya memanjang, mengisi seluruh sudut ruangan. Mata merahnya semakin terang, 2 titik api kecil yang menatap penuh kelaparan. "Kau mewarisi nama yang tidak boleh diucapkan." Bayangan itu mendekat. "Kau adalah yang berikutnya." Bam! Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dengan sendiri, seolah dihantam oleh angin yang sangat kuat. Namun tidak ada angin, hanya ada suara bisikan dari seluruh penjuru rumah. "Rasman, Rasman, Rasman." Nama itu berputar-putar, memenuhi kepala Raka. Ia berlari keluar secepat yang ia bisa, hampir terjatuh di teras, lalu terus berlari melewati pagar kayu yang lapuk. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar, tapi ia tidak berhenti. Sampai akhirnya ia sampai di jalan desa. Di sana, Pak Surya menunggunya. Wajah sesepuh itu pucat. Kau masuk rumah itu setelah senja." Raka hanya mampu mengangguk. Pak Surya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Ya Tuhan, kenapa kau bangunkan dia?" "Pak, apa yang tadi saya lihat?" "Siapa Rasman itu?" Sesepuh itu menatap Raka lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Yang kau lihat hanya bayangannya. Aslinya belum keluar." Ia menelan ludah, suaranya bergetar. "Dan kalau kau memang keturunan Rasman, maka sesuatu akan terus mengikuti kau mulai sekarang." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Di belakangnya, dari arah rumah tua itu, seperti terdengar suara langkah kaki pelan mengikuti. Malam semakin larut ketika Raka tiba di rumah kontrakannya. Lampu teras berkedip pelan, seperti kehabisan daya. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar, masih mengingat mata merah itu,
suara itu, bayangan yang memanjang hingga menutupi ruangan. Ia memaksa dirinya berpikir logis. Mungkin halusinasi, mungkin karena gelap, mungkin hanya sugesti. Namun begitu pintu tertutup, bulu kuduknya langsung berdiri. Rumah itu terasa dingin. Bukan seperti udara malam biasa, dinginnya menusuk, seperti udara dari dalam sumur. Raka berjalan ke dapur untuk mengambil air. Baru satu langkah, ia mendengar bunyi kecil di belakangnya. Tik, tik, tik. Seperti bunyi kuku mengetuk lantai. Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah dan melangkah lagi. Tik, tik, tik. Kali ini lebih dekat. Raka berhenti. Siapapun yang iseng, keluar. Saya nggak takut. Suaranya terdengar bergetar, dan ia membencinya. Ia menyorotkan senter ponsel ke ruang tamu. Kosong. Ia melangkah mundur, dan sesuatu terlihat dari ujung matanya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ada bayangan di pojok ruangan. Bukan bayangannya sendiri, posisinya tidak sesuai sudut cahaya. Bayangan itu berdiri tegap, panjang, dan kepalanya menunduk. Pak Surya tadi bilang, kalau saya keturunan Rasman, gumam Raka pelan. Bayangan itu bergeser sedikit, tanpa suara. Raka mundur perlahan, tetapi bayangan itu ikut memanjang ke arahnya, seolah bentuk tubuhnya mengikuti gerakan Raka. Mau apa kau? Suara Raka pecah. Bayangan itu menggeliat, lalu tersenyum. Bayangan itu tidak punya mulut, tapi lekukan gelap itu cukup jelas untuk membuat perut Raka terasa seperti ditarik ke bawah. Kemudian, TRAAK. Lampu rumah padam semua. Raka gelap-gelapan. Ia langsung menghidupkan flash ponsel, tangannya gemetar, dan sinar putih itu menyapu dinding. Tidak ada apa-apa. Bayangan itu hilang. Raka berlari ke kamar, menutup pintu, dan bersandar sambil mengatur napas. Ia mencoba menenangkan diri, tapi lantai kamar sedikit bergetar. Hanya sepersekian detik, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dinding. Lalu terdengar bisikan, dekat sekali, tepat di belakang telinganya. Rasman. Raka meloncat menjauh dari pintu. Ia melihat ke arah pintu kamar, tidak ada siapa-siapa. Tapi gagang pintu bergerak pelan. Klik, klik, klik. Lalu berhenti. Kemudian suara itu kembali, kini dari bawah tempat tidurnya. Perjanjian belum dibayar. Raka merasakan tubuhnya membeku. Ia tidak berani bergerak. Lalu, dari bawah ranjang, muncul tangan. Panjang, sangat kurus, hitam seperti arang. Jari-jarinya merayap di lantai, mencari sesuatu. Mencari dia. Raka menahan napas, menempelkan diri ke dinding. Tangan itu berhenti, jari-jari panjangnya mengarah langsung ke tempatnya berdiri. Lalu, menunjuk, pelan, seolah berkata, "Aku sudah menemukanmu." Raka berdiri terpaku, tubuhnya kaku seperti batu. Tangan hitam kurus itu masih terjulur dari bawah ranjang, jari-jarinya panjang dan dingin seperti tulang beku. Ia tidak berani bergerak, bahkan untuk bernapas. Lalu, tangan itu perlahan mundur. Menghilang kembali ke bawah ranjang. Suasana kamar kembali sunyi. Terlalu sunyi. Raka akhirnya memberanikan diri menyalakan ponsel, mengarahkan cahaya ke bawah ranjang. Kosong. Tidak ada tangan. Tidak ada makhluk. Tidak ada jejak. Seolah tadi hanyalah mimpi buruk. Namun ia tahu betul, itu nyata. Terlalu nyata. Keadaan semakin memburuk saat pagi tiba. Raka bangun dengan perasaan berat. Begitu melihat ke cermin kamar mandi, ia kaget melihat bekas garis panjang hitam di bawah lehernya. Seperti ada yang mencengkeramnya saat tidur.
Ia menatap lebih dekat, dan garis itu seolah berdenyut, seperti tinta hidup yang merayap pelan ke arah dada. Raka langsung menyiram lehernya dengan air, tetapi noda itu tidak hilang. Semakin ia gosok, semakin jelas. Ini bukan bekas tangan, ini tanda. Ia teringat ucapan Pak Surya di malam pertama. Keturunan Rasman tidak bisa lari dari perjanjian. Yang membuat janji mungkin sudah mati, tapi warisannya tidak ikut mati. Raka memutuskan pergi ke rumah Pak Surya lagi. Sesampainya di sana, rumah itu terlihat berbeda. Tirai tertutup rapat, pintu depan sedikit terbuka, dan aroma dupa bergantung di udara. Raka mengetuk, "Pak Surya." Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Di dalam rumah, Pak Surya duduk di lantai ruang tamu, menghadap banyak kertas berisi tulisan Jawa kuno. Matanya merah, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Begitu melihat Raka, ia hanya menggeleng lemah. "Kau seharusnya tidak kembali, kau sudah diikuti." Raka mendekat. "Apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga saya?" Pak Surya membuka lembaran kertas yang kusut. "Leluhurmu, Rasman, membuat perjanjian dengan sosok gaib penjaga hutan tua. Perjanjian itu bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuasaan." Ia menatap Raka dengan ketakutan mendalam. "Tapi untuk perlindungan. Perlindungan dari makhluk yang lebih tua dan lebih lapar." Raka menelan ludah. "Kenapa sekarang mengincar saya?" "Karena janji itu belum dibayar." Pak Surya menatap Raka dalam-dalam. "Setiap keturunan Rasman harus menyerahkan bayangan hidupnya di usia tertentu. Jika tidak, makhluk itu akan mengambil seluruh keluarganya." Raka mengerutkan dahi. "Bayangan hidup." Pak Surya mendesah, lalu menunjuk lantai. "Bayanganmu bukan cuma bayangan." Raka menatap ke bawah. Bayangannya terpampang di lantai rumah Pak Surya, tapi bayangannya terlambat mengikuti gerakannya. Raka mengangkat tangan. Bayangannya menyusul setengah detik kemudian. "Kau lihat." Suara Pak Surya bergetar. "Dia sudah mulai memisahkanmu dari bayanganmu sendiri." Raka menunduk. Napasnya tertahan. Lalu, bayangannya bergerak sedikit, seperti mencoba keluar dari garis tubuhnya. Bahkan tanpa Raka bergerak, Pak Surya langsung menaburkan segenggam garam dan bunga kering ke arah bayangan itu, membuatnya kembali menempel ke bentuk Raka. "Ini baru permulaan," kata Pak Surya. "Malam nanti, makhluk itu akan datang untuk menagih." Raka gemetar. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Pak Surya menghela napas panjang. "Kau harus memilih." Raka menatap Pak Surya, napasnya semakin cepat. "Memilih? Memilih apa, Pak?" Pak Surya menutup mata sejenak, seolah berat mengucapkannya. "Kau hanya punya dua jalan, Raka." Ia mengangkat dua jari tremor. "Menyerahkan bayanganmu," suaranya lirih, "atau menyerahkan seseorang yang kau cintai." Raka langsung menggeleng keras. "Tidak, saya tidak akan mengorbankan siapapun." Pak Surya mengusap wajahnya. Semua orang yang terikat perjanjian ini sekalipun berkata begitu sebelum malam tiba. Raka merinding hebat. Pak Surya berdiri, mengambil sebuah peti kayu kecil dari rak paling tinggi. Peti itu menghitam di beberapa sisi, seperti pernah terbakar dari dalam. "Ini," katanya, "adalah benda terakhir yang diwariskan dari Rasman. Sesuatu yang seharusnya diberikan padamu sejak kecil, sebagai peringatan." Ia membuka peti. Di dalamnya terdapat topeng kayu tua, berukir wajah manusia tersenyum lebar dengan mata yang terlalu besar. Senyum itu retak, dan bagian dalam topeng tampak menghitam seperti jelaga. Raka mundur selangkah. "Apa itu?"
Topeng penjaga bayangan, jawab Pak Surya. Saat Rasman membuat perjanjian, ia memakai topeng ini untuk menahan makhluk itu. Tanpa topeng ini, ia sudah dimakan habis dan bayangannya hilang dari dunia. Pak Surya menunjuk mata topeng yang kosong. Namun ada sesuatu yang membuat Raka merinding. Dari balik lubang mata itu, ada gerakan kecil. Seperti sesuatu bernafas dari dalam kayu. Apakah ini bisa menyelamatkan saya? Raka bertanya, meski suaranya gemetar. Pak Surya menggeleng pelan, tidak menyelamatkan. Ia menatap Raka dalam-dalam, hanya menunda. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar. Gelas berderak, pintu belakang menutup sendiri. Pekik panjang terdengar dari luar jendela, melengking, tidak berpola, seperti suara seseorang yang suaranya ditarik-tarik menjadi jeritan panjang. Raka langsung menutup telinganya. Apa itu, Pak? Pak Surya mundur sambil meraih segenggam garam dan kemenyan. Itu, dia. Listrik padam seketika. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Namun dari balik jendela, cahaya samar muncul, warna hitam keunguan, seperti bayangan yang memiliki cahaya sendiri. Bayangan itu bergerak, merapat, sampai menutupi seluruh kaca. Dan di tengah gelap itu, muncul siluet berbentuk manusia, tapi tubuhnya terlalu panjang, dan kepalanya miring seperti tidak memiliki tulang. Raka menelan ludah. Makhluk itu menempelkan wajahnya ke kaca. Tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, hanya mulut besar terbuka lebar. Pak Surya berbisik cepat, dia mencari bayanganmu. Jangan bergerak. Raka menahan napas. Makhluk itu perlahan menggeser mulutnya ke bawah, seperti mencium lantai dari balik kaca. Mencari jiplakan tubuh Raka, mencari bayangannya. Tiba-tiba, bayangan Raka di bawah kakinya bergetar, lalu bergerak sendiri, keluar sedikit dari tubuh Raka, mendekati jendela, seakan menjawab panggilan makhluk itu. Pak Surya menjerit tertahan. Raka, tahan bayanganmu, tahan. Raka mencoba menekuk lutut, berjongkok, menekan lantai sambil mengencangkan otot, apapun untuk menahan bayangannya tetap pada tempatnya. Namun bayangan itu terus saja melar, menipis, merayap, seperti air hitam yang ditarik magnet dari luar rumah. Sampai akhirnya, bayangan itu berada di ujung jarak antara dirinya dan Raka. Makhluk di luar jendela membuka mulutnya lebih lebar. Senyum menganga tanpa suara. Satu kata melintas di benak Raka. Dia ingin memakan bayanganku. Dan saat makhluk itu bersiap menelan bayangannya, Raka mengambil keputusan yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia meraih topeng kayu itu dan, tanpa berpikir, memakainya. Sekejap, seluruh ruangan meletup dengan suara angin keras. Makhluk di luar jendela berhenti. Bayangannya berhenti merayap. Seluruh dunia seolah menahan napas. Dan dari dalam topeng, terdengar bisikan. Suara yang tidak berasal dari manusia. Perjanjian diteruskan. Begitu topeng itu menempel di wajahnya, Raka langsung merasa seolah kepalanya dicengkeram dari dalam. Tak ada tali, tak ada pengait, tapi topeng itu menempel sendiri. Melekat, menyatu, dunia di sekelilingnya berubah. Gelap, namun bukan gelap biasa. Ia seakan melihat dunia melalui mata makhluk lain. Pak Surya mundur dengan wajah pucat pasi. Raka, lepaskan. Jangan pakai terlalu lama. Itu memanggil sesuatu. Tapi Raka tak bisa menjawab. Suara yang ia dengar hanya satu. Perjanjian diteruskan, darah baru telah dipilih. Raka merasakan jari-jarinya mati rasa. Tubuhnya seperti kehilangan kendali. Bayangannya,
yang tadi hampir dimakan makhluk itu, kini menempel kembali, tapi bentuknya berubah sedikit. Lebih panjang, lebih bengkok, seperti bayangan orang lain, atau sesuatu yang lain. Di luar jendela, makhluk tanpa mata itu berdiri kaku. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, tidak mencoba merebut bayangan lagi. Ia malah seperti menunggu, menerima keputusan. Topeng di wajah Raka tiba-tiba bergetar halus. Dari dalamnya, suara bisikan berubah lebih kuat. 3 malam, 3 tanda, 3 pilihan. Pak Surya panik. Raka, lepaskan topeng itu sekarang. Raka mencoba menarik topeng itu, tapi permukaan kayunya berubah kasar, hampir seperti kulit hidup. Saat ia menariknya, rasa sakit menjalar ke seluruh tulang wajahnya. Arg! Pak Surya memegang kedua bahu Raka agar ia tetap sadar. Kau tidak boleh melewati tahap pertama. Kalau kau tidak bisa lepaskan topeng itu sebelum tengah malam, kau tidak akan bisa menjadi manusia penuh lagi. Raka memaksa menariknya sekali lagi. Topeng itu mulai panas. Panas sekali. Hingga Raka kesakitan dan terjatuh. Ketika ia bangun, ia menyadari sesuatu. Topeng itu mengalirkan penglihatan ke kepalanya. Seperti film yang diputar paksa di dalam otak. Ia melihat seseorang berlari di hutan dengan obor. Ia melihat Rasman, leluhurnya, mengenakan topeng yang sama. Ia melihat makhluk hitam raksasa mengejarnya. Dan ia mendengar suara Rasman berteriak, "Jangan bunuh aku akan meneruskannya ke anak cucuku. Ambil bayanganku, ambil apa saja, jangan ambil nyawaku." Lalu, Rasman jatuh. Bayangannya tercabut paksa dari tubuhnya, seperti ditarik dari dasar laut. Raka membuka mata dengan napas tersengal. Makhluk itu harus mengambil bayangan seseorang, setiap generasi, gumamnya lirih. Pak Surya menatapnya penuh ngeri. Dan malam ini, kaulah pewaris berikutnya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari luar rumah. 1 ketukan panjang, sunyi. Lalu 2 ketukan pendek. Pak Surya langsung pucat. 3 kali ketukan terbalik, itu tanda pertama. Raka terdiam. Berarti apa? Pak Surya menelan ludah. Berarti, Raka, makhluk itu kini mengakui perjanjianmu. Ketukan ketiga datang, lebih keras. Lalu suara seret panjang seperti kuku raksasa menggores dinding luar. Dan di dalam topeng, suara itu muncul lagi. 3 tanda, 3 pilihan, 3 jiwa menunggumu. Raka terkejut. Jiwa. Pak Surya menggeleng lemah. Tidak ada perjanjian gaib yang adil, Raka. Ia menatap bayangan Raka di lantai. Bayangan itu kini bukan lagi milik Raka. Kakinya terlalu panjang, lehernya terlalu miring. Bayangan itu perlahan tersenyum. Ketukan ketiga berhenti, tapi keheningan yang menggantikannya justru membuat jantung Raka terasa ingin keluar. Dinding rumah seperti ditarik oleh sesuatu yang bergerak di luar, berjalan memutari bangunan, perlahan, seolah memastikan Raka tidak bisa lari kemanapun. Bayangan Raka di lantai merayap sedikit, bergerak tanpa mengikuti tubuhnya. Pak Surya menunduk, takut melihat langsung ke bayangan itu. Raka, dengarkan aku baik-baik. 3 jiwa itu bukan sembarang jiwa. Raka yang masih berlutut, memegang wajah yang tertutup topeng, bertanya hampir berbisik. Apa maksudnya, 3 jiwa menungguku? Pak Surya menelan ludah. 3 jiwa, artinya kau harus memilih. Jika tidak, makhluk itu akan mengambil nyawamu sendiri. Raka terdiam, tubuhnya kaku. Memilih apa? Pak Surya memejam. Memilih siapa yang akan menggantikanmu sebagai korban. Raka hampir tidak bisa bernapas. Jadi aku harus menyerahkan 3 orang. Tidak,
Pak Surya langsung memotong, berusaha menenangkan, meski suaranya gemetar. Belum tentu. 3 tanda itu adalah 3 ujian. Jika kau gagal salah satunya, barulah kau harus menyerahkan jiwa. Sebelum Raka sempat bertanya, lantai rumah bergetar halus. Bayangan Raka bergerak sendiri, mengarah ke pintu. Topeng itu berbisik lagi, suaranya bercabang seperti ada belasan mulut berbicara sekaligus. Tanda pertama telah diberikan. Tanda kedua datang dengan nama. Tiba-tiba, dari luar rumah, suara perempuan terdengar memanggil. Raka, kau di dalam. Raka. Raka langsung tersentak. Itu suara Dara, tetangga sekaligus teman dekatnya sejak lama. Pak Surya langsung panik. Jangan jawab. Apapun yang terjadi, jangan jawab. Tapi suara Dara makin dekat. Langkahnya terdengar, ketukan sandal di halaman tanah basah. Tok, tok, tok. Raka menoleh ke pintu, tubuhnya kaku. Apa dia tahu aku di sini? Bisiknya. Pak Surya menggeleng cepat. Dara tidak mungkin datang ke sini tengah malam. Bukan dia itu. Raka membeku. Lalu siapa? Pak Surya menyentuh bahunya, suaranya turun sangat pelan. Itu suara tiruan. Makhluk itu menirukan suara orang terdekatmu untuk memancingmu keluar. Tiba-tiba, suara Dara berubah. Masih suara perempuan, tapi nadanya kini datar, tidak berintonasi. Raka, buka pintunya. Kita harus bicara. Kita harus bicara. Kita harus bicara. Kalimatnya diulang tanpa ekspresi, seperti kaset rusak. Bayangan Raka perlahan mendekat ke arah pintu, melayang terpisah dari langkahnya. Raka mencoba mundur, tapi bayangannya tetap bergerak ke depan. Seolah ada yang lain di baliknya. Pak Surya ketakutan. Itu tanda kedua. Tanda pemanggilan nama. Di luar, suara itu berubah lagi. Lebih dalam, lebih berat. Raka. Perjanjian harus ditebus. Tiba-tiba, pintu rumah didorong keras dari luar. BRAKKK. Papan-papan tua berderak. Bayangan itu merentang di lantai, memanjang seperti tangan yang ingin menyambut sesuatu dari luar. Raka menutup telinganya, tapi bisikan dari topeng justru semakin keras. 3 jiwa menunggumu. Sebut satu nama, dan tanda kedua berhenti. Raka gemetar. Jangan paksa aku. Pak Surya menggeleng keras. Jangan sebut nama siapapun. Itu yang makhluk itu inginkan. Suara berat di luar kini tepat di balik pintu. Nama. Sebutkan namanya. Seluruh ruangan terasa tertarik ke depan. Lalu, pintu hampir jebol. Raka gemetar hebat. Suara itu memenuhi kepalanya. Sebutkan nama, atau aku mengambil jiwamu. Raka memejamkan mata, menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Dan di tengah kekacauan itu, mulutnya bergerak tanpa ia kendalikan. Hampir menyebut nama seseorang. Mulut Raka bergerak sendiri, gemetar, seperti ada tangan lain yang mendorong kata keluar dari tenggorokannya. Pak Surya langsung menepuk bahu Raka keras-keras, hampir seperti menamparkan. Raka, dengarkan aku. Jangan sebut nama siapapun. Itu jebakan. Tapi Raka tak mendengar apa-apa lagi. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba mengecil, gelap, dan bisikan dari topeng itu memenuhi seluruh pikirannya. Sebutkan nama. Satu nama saja. Dan kau selamat dari tanda kedua. Di balik pintu, makhluk itu mengetuk lagi. Pelan, berirama, menekan saraf Raka perlahan-lahan hingga ia merasa otaknya diremas. Tok, tok, tok. Lalu suara itu memanggil, lebih jelas, seperti berada tepat di depan wajahnya. Raka, siapakah yang akan kau pilih? Raka terisak,
Tubuhnya seolah terkunci, napasnya terengah. Aku tidak mau memilih. Bayangannya di lantai tiba-tiba merayap ke depan, memanjang ke arah pintu, seolah hendak menyambut sesuatu yang sedang menunggu di luar. Topeng itu menempel lebih kuat di wajah Raka, menekan pelipisnya dengan dingin yang menusuk. Jika kau tidak memilih, maka nama itu akan dipilih untukmu. Tiba-tiba, suara lain muncul, lebih lembut, lebih familiar. Raka, kenapa kamu tidak buka pintunya? Dara. Kali ini kedengarannya sangat nyata. Bukan suara datar seperti sebelumnya. Bukan tiruan, tapi benar-benar seperti Dara. Raka terdiam. Dara. Suaranya pecah. Pak Surya tersentak. Jangan dengarkan itu. Itu bukan Dara, Raka. Tapi Raka sedang tidak sepenuhnya sadar. Pikirannya retak oleh tekanan suara, ketukan, dan bisikan yang tidak berhenti. Dari luar terdengar suara langkah kecil mendekati jendela. Suara kain gesek dengan dinding. Kemudian, tap, 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 jari-jari mengetuk kaca jendela. Raka, bukain dong, dingin di luar. Pak Surya menahan napas. Raka menggigil. Dia tahu Dara tak mungkin datang ke tengah hutan, apalagi malam-malam seperti ini. Tapi suara itu sangat meyakinkan. Topeng itu membisikkan kalimat yang membuat jantung Raka hampir berhenti. Sebutkan namanya, maka ia pergi. Tekanan di dalam kepala Raka meningkat, seperti dipukul dari dalam. Aku. Mulut Raka mulai menyebutkan huruf pertama. D. Pak Surya langsung menutup mulut Raka dengan tangan. Raka, kalau kamu menyebut nama Dara, dia yang akan diambil. Kamu paham, dia yang akan mati. Raka ternganga, mata membesar. Bisikan itu berubah marah. Biar kami yang memilih. Tiba-tiba bayangan Raka bergerak sendiri, melompat ke arah jendela seperti tangan panjang yang ingin meraih sesuatu yang ada di luar. Pak Surya berteriak, Raka, melawan, nak. Ini tanda kedua. Kau harus melawan. Raka menutup telinganya, tapi suara itu menerobos, memukul langsung isi kepalanya. Suara ketukan dari luar berubah menjadi cakaran. Kaca jendela bergetar keras. Dari balik kain tirai, terlihat bayangan tinggi dengan leher panjang bengkok, seperti seseorang yang digantung namun masih hidup. Sudut bibir bayangan itu bergerak, tersenyum. Lalu suara itu bergema lagi. Jika bukan Dara, maka kami yang memilih. Raka berteriak histeris, mendorong tubuhnya menjauh dari jendela. Pak Surya menahan Raka sambil membaca doa dengan suara bergetar, membentengi tubuh anak itu dari bayangan yang bergerak liar. Dan saat semua suara mencapai puncaknya, topeng di wajah Raka bergetar, kemudian tiba-tiba berbisik dengan nada puas. Pilihan telah diambil. Suara di luar hilang seketika. Cakaran berhenti. Ketukan berhenti. Bayangan di jendela lenyap, hening. Pak Surya dan Raka membeku. Lalu, Raka bertanya dengan suara sangat pelan. Aku, tadi menyebut nama siapa? Pak Surya menatapnya dengan wajah sok. Wajahnya memucat parah. Raka, suaranya serak. Nama yang terucap bukan milikmu, tapi milik makhluk itu. Raka menegang. Jadi, siapa yang dipilih? Pak Surya menelan ludah, sebelum menjawab dengan suara patah. Orang pertama, yang memikirkanmu, saat ini. Raka membeku. Dan di tempat lain, di waktu yang sama, ada seseorang yang tiba-tiba merinding, seperti ada yang memanggil namanya dari jauh. Di dalam gubuk kecil yang remang, Raka menatap kosong ke lantai, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Kata-kata Pak Surya terus bergema di kepala. Orang pertama yang memikirkanmu saat ini.
Raka memejamkan mata, dadanya naik turun cepat. Aku tidak tahu siapa yang sedang memikirkan aku, Pak, ia berbisik. Pak Surya menarik napas panjang, suaranya gemetar. Biasanya, yang dipikirkan adalah orang terdekatmu. Orang yang sedang mencemaskanmu. Orang yang merasakan sesuatu tidak beres. Raka menegang. Dan hanya dua orang yang terpikir di benaknya. Ibunya, atau Dara. Tiba-tiba, suara detak keras menggema dari langit-langit gubuk, seperti sesuatu berjalan di atas atap kayu. Duk, duk, duk. Atap berdebu itu bergoyang, dan serpihan kayu berjatuhan. Pak Surya langsung berdiri, menepis Raka untuk mundur. Dia sudah menemukan targetnya, katanya pelan. Raka gemetar. Pak, siapa yang dipilih? Tell me. Pak Surya menatapnya dengan wajah sedih yang berat, sedih seperti orang yang sudah tahu sesuatu yang sangat buruk, tapi tak sanggup mengatakannya. Raka, siapa yang paling mencintaimu, tanpa syarat? Gubuk bergetar keras. Sesuatu mendarat di luar, langkahnya lambat dan sangat panjang. Pak Surya meraih bahu Raka. Kita harus keluar. Kita harus kecepatan dia. Sekarang, mereka berlari menembus pintu gubuk. Dan di luar, kabut pekat turun entah dari mana. Kabut itu seolah hidup, bergerak, menggulung, mengikuti arah mereka berlari. Raka menatap ke hutan, napas memburu. Pak, kita lari kemana? Pak Surya menunjuk ke jalan tanah yang mengarah ke desa. Kita harus peringatkan orang yang dipilih. Kalau tidak, suaranya patah, dia akan diambil tanpa jejak. Tapi baru 3 langkah mereka berlari. Kabut di depan mereka menghitam. Dari dalamnya muncul sesosok bayangan tinggi, melayang, dengan leher panjang menjulur ke arah Raka, seperti akar yang mencari tanah basah. Tubuhnya kurus, rambutnya menggantung seperti benang rusak. Matanya kosong, benar-benar kosong, seperti lubang hitam kecil. Makhluk itu mengeluarkan suara serak seperti napas seseorang yang sudah mati. Anak, targetnya sudah dipilih. Raka terpaku, seluruh tubuhnya lumpuh. Tiba-tiba, suara HP Raka bergetar. Dert, dert. Ia merogoh kantongnya dengan gemetar. Layar menunjukkan, ibu menelepon. Raka langsung jatuh terduduk. Tidak mungkin. Pak, dia memikirkan aku. Suaranya pecah, air matanya menetes. Pak Surya menatap Raka dengan ngeri. Jika ibumu memikirkanmu saat kau hampir menyebut nama, maka itu dia, Raka, dia yang dipilih. Makhluk itu perlahan mengulurkan tangannya, hitam, panjang, dan tampak seperti tulang dibungkus kulit basah. Waktunya. HP Raka masih bergetar. Dert, dert. Sampai tiba-tiba panggilan itu terputus sendiri. Tidak ada sinyal. Tidak ada suara. Tidak ada apapun. Makhluk itu menatap Raka dari balik kabut gelap. Lalu, dengan suara rendah yang merobek nalar. Dia sudah diambil. Raka menjerit. Jeritan yang tak terdengar manusia. Suaranya memecah seluruh hutan, memantul-mantul di antara pepohonan, membuat burung-burung terbang panik. Ia mencoba berlari, tapi lututnya lemas. Ia merangkak ke tanah, memukul-mukul tanah dengan kepalan tangan. Ibu. Pak Surya menahan bahunya dari belakang, suaranya parau. Raka, dengarkan aku, kalau kau mengejarnya, kau juga akan diambil. Raka memukul tangan Pak Surya, hampir gila. Aku harus menyelamatkan ibu aku. Makhluk itu perlahan kembali ke kabut, tubuhnya memanjang seperti asap hitam yang menelan dirinya sendiri. Sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik, tanda ketiga menunggu. Ikuti jejak darahnya, jika kau berani. Kabut pun pecah. Suara makhluk itu menghilang.
Raka tersungkur ke tanah. Air matanya jatuh tanpa suara. Ibunya hilang karena dirinya. Pak Surya berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia tahu, ini baru permulaan. Tanda ketiga baru saja dimulai. Hutan itu kembali sunyi. Tidak ada lagi kabut hitam. Tidak ada lagi langkah panjang yang menggetarkan tanah. Hanya suara malam yang perlahan kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Raka, dunia tidak pernah sama lagi. Ia duduk bersandar pada batang pohon, wajahnya basah oleh air mata yang tak henti mengalir. Dunianya runtuh. Harapan terakhirnya lenyap di bawah makhluk yang ia bangunkan sendiri. Pak Surya menatapnya dari jauh. Langkahnya berat, seakan tiap inci tanah menolak untuk disentuh. Raka, suaranya pelan, lembut, tapi penuh beban. Raka tidak menoleh. Matanya kosong, menatap gelapnya hutan seperti ingin menghancurkannya. Ini bukan akhir, bisik Pak Surya. Raka tertawa pendek, kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan kewarasan. Bukan akhir, ibu aku sudah diambil. Suara Raka pecah, bergetar. Aku yang memulai semuanya. Aku yang dipilih, dan sekarang ibu aku menghilang karena aku. Pak Surya menghela napas panjang, menatap ke arah hutan yang kini diam seperti menyimpan rahasia besar. Makhluk itu tidak pernah mengambil tanpa meninggalkan jejak, katanya. Raka menoleh perlahan, matanya merah dan bengkak. Apa maksudnya? Pak Surya berjongkok, mengambil tanah lembab yang bercampur dedaunan kering. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang bisa kita ikuti. Tapi apapun jejaknya, Raka. Ia menatap dalam ke mata Raka. Itu berarti kau harus meneruskan perjanjian ini sampai akhir. Angin berhembus tiba-tiba. Ada suara kecil, halus, tapi terdengar jelas seperti bisikan tepat di telinga. Raka. Raka terkejut. Suaranya seperti ibunya. Lemah, jauh, memanggil. Ia berdiri mendadak, napas memburu. Pak, itu suara ibu. Matanya liar, penuh teror sekaligus harapan. Pak Surya menatap hutan, matanya tajam. Kalau dia masih memanggilmu, berarti dia belum sepenuhnya diambil. Dari kejauhan, di antara pepohonan gelap, tampak kilatan merah kecil, seperti mata yang mengintip atau tanda yang memanggil. Raka melangkah maju. Pak Surya menahannya. Kalau kau masuk ke sana, Raka, tak ada kepastian kau bisa kembali. Raka menatap kegelapan itu. Di balik ketakutannya, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku tidak peduli, Pak. Suaranya dingin, tenang, tapi penuh luka. Aku akan ambil kembali ibu aku. Apapun yang harus aku hadapi. Hutan bergema pelan, seperti menyambut pilihannya. Dan jauh di dalam kegelapan, sebuah suara kembali memanggil. Lemah, retak, tapi nyata. Raka, tolong. Raka menelan napas terakhirnya sebelum ia melangkah masuk ke dalam hutan. Kabut tipis mulai turun lagi. Dan begitulah, perburuan dimulai. Perjanjian belum selesai. Dan Raka baru saja memasuki wilayah yang tidak pernah boleh dimasuki manusia.